Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi pada ibadah Minggu Advent 2, Minggu Kliwon, 5 Desember 2021, dengan tema di tengah kerapuan, maukah kau diutusnya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke panggilan ibadah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya, sungguh kita patut bersyukur. Sebab meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tetapi kita masih tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Di masa penantian ini kita diajak untuk mengingat serta mengucap syukur atas cinta kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan nyanyian Selamat Pagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Marilah kita memulai kebaktian ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dunia ini adalah gelanggang bagi manusia untuk berkarya, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi bagi seluruh umat manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh sebab itu, kita semua baik yang masih kanak-kanak maupun lanjut usia, diajak untuk tidak abai terhadap sekeliling kita yang membutuhkan. Kita pergunakan masa Advent ini untuk bergerak dan bekerja. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa. Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan oleh segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bukan hal yang mudah melakukan kedua hukum ini. Seringkali keegoisan kitalah yang muncul, sehingga jangankan mengasihi alam, seluruh ciptaannya dan Tuhan,
mengasihi orang tua, anak atau orang yang begitu dekat dengan kita saja sulit dilakukan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 381 bait 1 dan 4 yang Maha Kasih. Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, hari ini kita akan bersama-sama mendengar sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 6. Tetapi terlebih dahulu mari kita mempersiapkan hati dalam doa. Saya hantarkan kepadamu, Allahku, kami berharap, kami berseru untuk mendengar sabdamu, berfirmanlah, kami mendengar. Dalam Kristus Yesus, amin. Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis. Yang demikian sabda Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentunya sudah berulang kali mendengar, membaca kisah tentang Yohanes Pembaptis yang adalah keturunan dari Sakaria yang diutus oleh Tuhan sebagai utusan untuk mempersiapkan jalan kedatangan Tuhan di Bethlehem waktu itu. Cuman bedanya kita saat ini juga menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam masa Advent yang kedua ini, kita diingatkan atas perutusan Yohanes Pembaptis dikala kedatangan Tuhan yang pertama. Maka kita juga akan melihat dan belajar dari Yohanes Pembaptis, karena kita pun berada di masa kini yang menantikan kedatangannya yang kedua kali, maka akan ada perutusan-perutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengimani tentang kedatangannya yang kedua kali, maka sekaligus ada tanggung jawab untuk kita sebagai utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Maka kita perlu memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu tentang diri dan bumi sebagai jalan kedatangannya. Yang pertama, kita memperhatikan diri kita. Berbicara tentang Yohanes, beliau adalah orang yang tidak bisa dikatakan sempurna. Kalau kita melihat pakaiannya yang dari bulu onta dan makanannya
belalang madu, waktu itu siapa yang akan percaya beliau adalah utusan Tuhan? Karena beliau memakai pakaian yang tidak umum, tidak lazim pada waktu itu. Nah, saya membayangkan seandainya ada seseorang yang datang ke gereja dengan pakaian lusuh, lalu ia berkata dengan berseru, "Bertobatlah." Saya yakin di antara kita semua yang hadir di gereja waktu itu tidak akan percaya bahwa beliau adalah utusan Tuhan. Di balik pakaian yang lusuh belum tentu buruk, dan di balik pakaian yang rapi belum tentu baik. Artinya, kita belajar tidak ada yang sempurna, tetap akan ada kekurangan dalam diri kita. Persoalannya adalah apakah kita mau mengakuinya. Kalau kita melihat di kitab suci, di Alkitab, kekurangan-kekurangan itu justru diterima oleh Tuhan. Dan dengan kekurangan itu, para nabi diutus dan dipanggil olehnya. Nah, kenapa kita tidak bisa menerima kekurangan diri kita, bahkan kekurangan orang lain? Bahkan terlalu sering kita menuntut diri kita, menuntut orang lain untuk harus ini, harus itu, seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi persoalan yang sesungguhnya bukan pada orang lain, tetapi pada diri kita. Sadarilah bahwa kita adalah rapuh, maka kita ketika menyadari tentang kerapuhan kita akan menyadari dan merasakan anugerahnya untuk siap dipanggil dalam perutusannya. Yang kedua, bumi ini sebagai jalan yang juga harus dipersiapkan. Kalau kita melihat dari waktu ke waktu, maka kita melihat bumi ini penuh dengan problematika dan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dan justru problematika dan keadaan yang sangat memprihatinkan itu bermula dari kecerobohan manusia. Kecerobohan ini berawal juga dari keegoisan kita. Sebagai contoh, bumi ini semakin hari dipenuhi dengan sampah yang sangat sulit untuk terurai dan semua bermuara ke laut. Ada banyak kasus di mana ikan paus, ikan hiu memakan plastik sehingga menyebabkan kematian beberapa ekosistem yang berada di laut. Tidak perlu menunggu beberapa tahun atau beberapa puluh tahun lagi, sekarang pun penghuni lautan sudah merasakan dampak sampah yang dihasilkan dan dibuang oleh manusia. Pada minggu Advent kedua ini kita diutus untuk lebih bijaksana di dalam memaknai barang sekali pakai yang sulit terurai. Pernahkah saudara menghitung berapa jumlah sampah yang dihasilkan setiap keluarga per harinya? Coba kita kalikan dengan jumlah rumah tangga yang ada di dunia ini. Situasi nyata di dunia ini juga tidak hanya seputar sampah dan lingkungan yang terdampak. Kita diingatkan bahwa tanggal 3 Desember adalah Hari Disabilitas Internasional. Seberapa peduli kita memperjuangkan hak penyandang disabilitas untuk memperoleh akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur yang ramah disabilitas. Hal itu tentunya dapat dimulai dari keluarga. Jikalau ada di antara jemaat yang keluarganya adalah penyandang disabilitas, atau bisa juga dari gereja, seberapa peduli gereja dalam memfasilitasi peribadahan jemaat disabilitas selama ini atau di masa pandemi. Saya melihat beberapa gereja sudah memfasilitasi dengan tidak hanya membuat anak tangga, tetapi membuat jalan lurus bagi mereka yang menggunakan kursi roda. Bahkan di beberapa gereja sudah mempersiapkan kursi roda untuk mereka yang kesulitan untuk berjalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, jikalau kita mau jujur dan peduli, sesungguhnya banyak sekali pekerjaan yang harus kita kerjakan. Mulai yang dari nampaknya sepele, tetapi berdampak besar, hingga pekerjaan besar.
Tuhan mengutus kita ke tengah dunia bukan hanya untuk bertahan hidup dan abai terhadap kondisi dunia ini, tetapi kita diutusnya untuk berkarya. Setiap jawaban dari pertanyaan, di tengah kerapuhan, maukah engkau diutusnya? Mengandung konsekuensi besar. Jikalau kita katakan tidak, maka semakin terbengkalailah bumi dan semakin tersisihlah saudara-saudara kita yang termarginalkan. Akan tetapi jika kita katakan ya, maka barangkali kita akan semakin menemukan betapa rapuhnya kebulan kita selama ini dan tak berdayanya kita tanpa pertolongan Tuhan. Sekarang apa jawaban saudara? Maukah diutusnya untuk sungguh-sungguh berkarya di dunia ini? Amin. Kita masuk pada saat teduh. Mari kita berdoa. Saat ini bumi ini sudah merasakan kerapuan yang luar biasa. Dampak perubahan iklim telah menjadikan bencana hidrometeorologi yang terjadi di mana-mana. Bahkan hawa panas yang demikian luar biasa semakin dirasakan di bumi ini. Mencairnya kutub es di beberapa tempat menjadikan indikasi sebenarnya bumi ini sudah mulai rapuh. Bahkan pandemi COVID-19 menunjukkan betapa rapuhnya dunia ini. Begitu cepatnya virus itu menyebar seantero jagat. Oleh karena juga kondisi lingkungan dan udara yang menjadikan virus itu dapat berkembang bahkan bermutasi. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagaimana Yohanes Pembaptis yang diutus untuk mempersiapkan jalan kedatangan-Mu di Bethlehem, maka kami sebagai pribadi, sebagai gereja juga diutus ke dalam dunia ini untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Oleh karena itu ya Tuhan, perlengkapi kami dan tolonglah kami untuk memaknai kerapuhan diri kami dan kerapuhan bumi ini, sehingga kami makin mengerti akan anugerah-Mu yang kami mulai dari keluarga, dari hal yang sederhana. Ketika kami membuang sampah plastik, sampah yang tidak terurai, maka kami sudah melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua sebagai jemaat-Mu, sebagai pribadi, sebagai keluarga, siap untuk diutus Engkau untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami mempersiapkan setiap pribadi, setiap anak-anak yang saat ini sedang dan tengah dan akan melakukan PAS, penilaian akhir semester. Berkati kami sebagai orang tua yang mendampingi, berkati Bapak dan Ibu guru kami. Berkati segala sesuatunya agar anak-anak kami berkembang dengan baik, bertumbuh dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Pulihkan kami yang sakit, kami yang berharap akan kesembuhan, kami yang berharap akan cinta kasih, yang memulihkan diri kami, memulihkan hati kami, kiranya Engkau berkenan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam persembahan. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan berpersembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagai yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya, yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita kumpulkan persembahan dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 246 bait 1 sampai 3. Ya Allah yang Maha Tinggi.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa kami hantarkan. Bapa yang penuh kemuliaan, kami bersyukur Engkau menerima kami yang penuh dosa, bahkan berkenan mengutus kami dalam pelayanan. Walau kami tidak memiliki kemampuan, pendidikan yang cukup, bukan siapa-siapa, tetapi justru kekurangan dan cacat yang ada pada kami, Engkau maknai menjadi berkat. Berbeda dengan kami yang memandang kekurangan sebagai yang negatif dan dijadikan alasan untuk menolak perutusan-Mu dalam pelayanan. Ampunilah kami, ya Bapa. Terima kasih untuk semua kesempatan ini, karena pada akhirnya kesempatan itu tidak datang kedua kali bagi kami. Puji syukur padamu. Terimalah juga persembahan kami yang penuh kekurangan ini. Dalam Kristus kami menyerahkan persembahan kami dengan penuh hormat, dan kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita. Bersama orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbarui pengakuan iman kita dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Mari kita ucapkan bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ibadah ini telah berakhir, akan tetapi tugas kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah didengarkan akan segera dimulai. Jadikanlah masa Advent ini kesempatan untuk mau diutus olehnya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan, Niko Nyoto Raharjo. Kasih setiamu
lapangkan bagiku. Dapatkah aku ini Tuhan, jadi biji matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan.